Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Tapak 7 Bapak Muhammad MPD dan teman-teman guru SDN Tapak 7. Pada kesempatan hari ini saya selaku guru kelas 6 SDN Tapak 7 dan calon guru penggerak dari SDN Tapak 7 akan mendesiminasikan modul 1.4 budaya positif yang pada saat ini saya bimbingan di kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, teman-teman guru SDN Tapak 7, lanjut ke acara. Saya akan memaparkan tentang membangun budaya positif. Nah, yang pertama, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, pada tahun 2023 ini kebetulan kurikulum merdeka dihadapkan pada lembaga-lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Walaupun lembaga kita tidak menerapkan atau masih belum menerapkan kurikulum merdeka, namun tidak ada salahnya kita untuk mempelajari apa sih kurikulum merdeka, apa sih itu penguatan profil pelajar Pancasila, terus dan lain sebagainya. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita ingin apa sih itu membangun budaya positif ya. Umumnya disiplin sangat berkaitan kontrol terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Itu yang pertama, miskonsepsi Bapak Ibu ya. Miskonsepsi itu berarti ada beberapa konsep yang kurang tepat atau kurang sempurna ini. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk melakukannya, walau guru tampak sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol.
Hal karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Nah, maksudnya secara tidak langsung kita sebagai guru itu mengontrol anak didik kita dalam pembelajaran, dalam bersikap ataupun bertingkah laku. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Nah, ini ya, tidak semua penguatan positif ini bermanfaat. Merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kadang tertekan, entah itu takut atau malu sama guru, bisa jadi anak seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ini jadi siswa itu ketika ditekan untuk menyatakan bahwa siswa itu buruk atau bersalah, secara tidak langsung dalam diri siswa itu merasakan bahwa dirinya itu gagal atau tidak mampu. Selanjutnya, ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Berarti kita sebagai guru jangan sampai memaksa kepada anak didik kita. Ini nih, menurut Stephen R. Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu. Nah, ini stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Apa yang diinginkan sebenarnya semua guru, menurut saya tujuan visi semua guru itu sebenarnya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya itu sebenarnya sama. Namun terkadang yang berbeda praktek atau kegiatannya di lapangan. Makanya di situ peran guru sebagai kontrol itu sangat penting. Dalam peran kontrol itu, guru harus dapat memahami kodrat alam dan kodrat zamannya anak didik kita. Tidak mungkin misalkan seperti ini, Bu Ervin kelas 2, terus saya ngajar kelas 6. Jelas secara psikis anak kelas 2 dan kelas 6 berbeda. Jadi pintar-pintarnya guru atau guru dalam mengolah pembelajaran atau proses pembelajaran itu, media pun semua segalanya, guru itu menyesuaikan dengan keadaan anak didik kita sendiri. Nah, demikian. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini tidak mungkin, walaupun saya sama Bu Evin misal sama-sama pernah ngajar kelas 2, jelas pandangan tekniknya berbeda, namun tujuan dan visinya sama. Itu saja teman-teman guru. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi maksudnya ini, anak didik kita bersifat buruk itu jangan dianggap sebagai suatu kesalahan. Namun bagaimana kita sebagai guru, tenaga pendidik itu dapat memberikan edukasi, memberikan
penjelasan pentingnya sikap-sikap berperilaku baik sehingga membuat karakter anak itu menjadi baik. Orang lain yang bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu. Memaksa ada yang pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini ini kontrolnya seperti ini. Ketika ada guru mengalami permasalahan, misalkan anak didiknya sulit untuk belajar dengan tenang, guru dapat berkolaborasi dengan teman-teman sejawat atau guru-guru yang lain bagaimana mencari solusinya agar anak didik kita itu dapat belajar dengan baik. Mungkin dengan cara bagaimana atau teknik bagaimana kita bisa memadukan, berkolaborasi mencari pemecahan masalah dari anak tersebut. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Nah, ini jadi kita harus optimis sebagai guru. Nah, lanjut, itu barusan tentang paradigma budaya positif. Nah, sekarang ini nyampe pada poin-poin penting juga ini, yaitu makna kata disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dalam dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan diri. Nah, pentingnya disiplin memang sangat apalagi kita menjadi seorang guru, tenaga pendidik, yaitu didulu dan ditiru, teladan. Ketika ada anak siswa terlambat, secara tidak langsung kita harus dapat memberikan contoh pada anak didik kita. Misalkan gurunya datang duluan, guru sebelum jam 7 dapat sudah ada di sekolah. Nah, jadi anak didik melihat wah, bapak ibu guru saya sudah ada di sekolah. Nah, ketika anak yang tidak disiplin, secara tidak langsung kita akan memberikan sebuah tindakan atau hukuman. Jangan, kita harus terlebih dahulu melihat kok bisa terlambat, kok bisa tidak disiplin. Jadi kita harus memerdekakan anak tersebut sehingga menjadi anak yang merdeka. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goshen, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya salah satu seorang berperilaku menjadi permasalahan mungkin muncul melalui kepada secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini maksud dari teori ini. Kita ruang lingkup guru aja. Yang pertama, motivasi kita sebagai perilaku manusia menurut Diana Goshen ini, kita sebagai tenaga pendidik datang di awal disiplin tidak untuk ingin dipuji oleh bapak kepala sekolah kita ataupun untuk mendapatkan imbalan. Tidak mendapatkan imbalan penghargaan. Oh, datang rajin, Pak Nasrul ingin dipuji, ingin dapat imbalan dari bapak kepala sekolah. Tidak, bukan seperti itu. Atau saya datang terlambat, kepala sekolah harus menghukum ketidaknyamanan untuk menghindari itu. Jangan. Mungkin Bapak Ibu guru, saya lihat SD Kelapa 7 ini gurunya disiplin semua.
datang sebelum jam 7, alhamdulillah datang ke sekolah semua. Walaupun kadang-kadang ada sedikit mungkin ya karena macet atau itu pun tidak tiap hari. Ya, saya yakin ini motivasi ini bisa mendasari Bapak Ibu guru untuk bekerja ke depan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman hadiah. Nah, ini memang di guru penggerak ini Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bukan tidak boleh hukuman dan hadiah ini kurang begitu ditekankan. Lebih menekankan pada pendekatan hati atau pendekatan karakter itu anak sendiri. Bagaimana anak itu ditanamkan motivasi dalam dirinya pentingnya budaya disiplin. Setelah tujuan disiplin ini, Bapak Ibu guru bisa membentuk atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Contoh ini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal dan selanjutnya terus sampai ke bawah ini merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas yang kita akan bentuk. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yaitu ini, Bapak Ibu, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. 2. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. 3. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. 4. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan. Ini keyakinan kelas 1. Ini contohnya ini ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas. Ini nanti di kurikulum Merdeka ini salah satunya bisa diterapkan keyakinan kelas. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. 1. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kadang keyakinan kelas itu ada yang sudah berwujud tampak dan juga ada yang belum tampak. Maksudnya gini Bapak Ibu, ada yang tampak, keyakinan kelas sudah ada tata tertib aturan kelasnya itu, misalkan anak harus membuang sampah pada tempatnya. Ada keyakinan misalkan Ibu Iin guru kelas 1, ayo bajunya jangan taruh di luar anak, taruh di dalam. Nah, itu merupakan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh guru-guru di kelas masing-masing. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Dia ingin minta reward terus, minta penghargaan terus, sehingga bisa menjadikan orang itu mengharapkan terlalu berlebihan. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu guru ini, kebutuhan dasar manusia ini. Menurut Dr. William Glasser dalam Case Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh untuk bertahan hidup. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. 3. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. 4. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. 5. Kebutuhan kesenangan. Berarti tiap-tiap guru butuh untuk hidup senang. Ya berbeda.
butuh hidup senang, ya Bu Ika butuh hidup senang, dan semua berharap untuk hidup senang, ya. Dan kebutuhan kebebasan. Nah, tapi bebas dalam artian dalam aturan masih, itu. Nah, ini Kak, Bapak Ibu guru yang perlu nih, posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, terdapat 5 kontrol seorang guru terhadap siswanya. Kadang ya, secara tidak langsung kita itu sudah menerapkan kontrol ini. Namun, lebih jelasnya saya akan menerangkan agar lebih tahu. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti, kamu selalu saja salah. Nah, itu salah satu contoh kata-kata penghukum. Ya, guru sebagai penghukum. 2, guru pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu, nak. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Nah, itu pembuat orang merasa bersalah. Teman, jadi guru di sini sebagai kontrol, sebagai posisi guru itu sebagai teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasif. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru, dan yang negatif posisi teman, apabila guru tidak dapat membantu maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Nah, itu posisi teman ini ada positifnya, ada negatifnya gitu. Yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan berkonsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, apabila Bu Fat ya, misalkan apa yang telah kamu lakukan, jadi misalkan secara tidak langsung Bu Fat itu posisi sebagai guru pemantau, monitor di situ. Terus terkadang ada anak yang peraturan tidak tahu, Bu Ika bisa tanya, peraturannya apa? Kamu belum baca ya? Secara tidak langsung Bu Ika itu sudah jadi monitor atau pemantau. Yang terakhir, peran kontrol guru itu adalah di manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi kelima peran kontrol guru secara tidak langsung mungkin salah satunya sudah ada yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini posisi kontrol restitusi murid, berkata guru, dampak pada murid, dan kualitas pada murid. Nah, peran kontrol ini selanjutnya akan diterapkan pada restitusi, ya, restitusi. Nah, restitusi itu apa? Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Nah, ini. Jadi yang dimaksud restitusi itu adalah sebuah sikap tindakan yang diambil oleh guru, dalam artian guru itu dapat membangkitkan kesadaran diri anak apa yang telah dia perbuat itu adalah kurang baik atau salah, dan guru itu dapat membangkitkan perasaan anak itu agar berbuat yang lebih baik. Sadar, secara tidak langsung guru ini melakukan pendekatan secara dari hati ke hati untuk siswanya, bukan ada hukuman atau penghargaan. Ciri-ciri restitusi seperti yang saya paparkan di depan ini, salah satunya restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu belajar dari kesalahan. Misalkan ada anak yang terlambat, kita tanyakan kenapa dia bisa datang terlambat, alasannya anak itu datang terlambat apa, terus
apa dari sikap yang anak itu lakukan, bagaimana guru itu dapat menyadari bahwa perbuatannya itu adalah terlambat, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Lapak 7, pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, saya ingin mendesiminasikan budaya positif di modul guru penggerak yang saya ikuti pada bulan-bulan ini dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu Guru, pada pertemuan hari pertama Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 kemarin, kita membahas masalah paradigma, terus 5 kebutuhan dasar manusia. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Di sini restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Berarti menurut dosen ini, bagaimana siswa itu ingin memahami dan sadar atas kesalahan yang mereka buat, sehingga siswa itu kembali ke karakter yang baik sehingga menjadi lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Win-win solution. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Berarti karakter anak didik kita. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa berbuat salah kepada kelompoknya. Nah ini Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Di mana di situ ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Apa ini? Apa maksudnya? Nah, maksudnya di sini guru dalam melaksanakan 3 sisi segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas. Ya, ini didasarkan prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. 2, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, pasti dia memiliki alasan, apapun itu bentuk alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dalam menjadi profesi guru, tenaga guru. Kita secara dalam diri kita bagaimana menumbuhkan motivasi kita, motivasi anak didik kita melalui segitiga restitusi ini. Ketiga strategi presentasi dalam restitusi ini, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu per
dipersatu secara kaku. Maksudnya ini tidak harus Bapak Ibu guru berpandu harus nomor 1 duluan atau nomor 2, nomor 3, tidak. Banyak guru yang sudah melakukan menggunakannya, namun secara di luar kesadaran apa itu restitusi itu. Jadi banyak menggunakan secara tidak langsung, guru itu sudah menerapkan segitiga restitusi ini bahkan tanpa mengetahui teorinya. Misalkan di sini Bu Ervi, Bu Yati, terus Pak Sufi, secara tidak langsung Bapak Ibu itu dalam penerapannya ada sebagian menerapkan restitusi, walaupun Bapak Ibu guru itu tidak tahu apa sih itu restitusi secara tidak langsung, karena restitusi sendiri itu nah ini seperti ini, misalkan kayak validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terkadang kepada murid kita bertanya seperti itu ketika ada permasalahan atau ada problem lah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, maksudnya ini bagaimana ketika anak didik kita melakukan masalah itu, kita membuat solusinya. Nah, itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, keyakinan kelas, insya Allah tiap-tiap kelas sudah membuat keyakinan kelas, karena saya lihat tiap kelas ini sudah terpampang tata tertib keyakinan kelas masing-masing. Nah, itu sudah termasuk bagian dari restitusi, walaupun kita sendiri kurang memahami apa sih itu restitusi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka dia harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, kalimat-kalimat ini ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ketika ada kalimat-kalimat ini muncul, berarti ibu sudah menstabilkan identitas. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ketika ada kalimat-kalimat ini yang pernah muncul dari dalam diri bapak ibu guru sudah melakukan ini, menstabilkan identitas anak ini. Selanjutnya, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa dia akan mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Nah, tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa ini dan masa yang akan datang. Berarti secara tidak langsung dalam menstabilkan diri ini, kita setiap ada masalah terhadap anak didik kita, kita jangan sampai dalam artian itu bagaimana mencari solusi, kita jangan mencari apa permasalahan itu terlalu lebih ke dalam terus sampai luar bakat. Lebih baik kita mencari solusi bagaimana pemecahan atas masalah yang dihadapi anak didik kita.
Bapak Ibu guru yang saya hormati, tahap kedua ini validasi tindakan yang salah, valid the misbehavior. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif. Jadi maksudnya di validasi tindakan salah ini, kita harus paham kebutuhan dasar yang apa yang dibutuhkan oleh kita ini, sehingga ketika memahami sebuah tindakan, nah dari kebutuhan dasar itu akan menemukan solusi untuk diambil untuk mengatasi sebuah permasalahan itu dengan tindakan yang akurat dan yang pas, paling efektif. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian, kita itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi Bapak Ibu guru ya, kita itu tujuan dalam memberikan respon atau stimulus ke anak harus lebih proaktif, sehingga tindakan itu baik buruknya itu apabila kita tepat menggunakan tindakannya itu, solusi tindakan itu, pasti bagi mereka itu bukan guru harus menghakimi atau menghukum, tapi lebih ke memvalidasi kebutuhan anak didik kita. Kata-katanya seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Bisanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Misalkan Pak Sufi menyuruh anak ini kalau berangkat datangnya pagi-pagi, tapi tetap anak itu solusinya tidak ada. Apa masalah anak itu? Entah anak itu menonton TV terlalu malam, entah anak itu tidak dibangunkan sama orang tua. Kita belum tahu apa permasalahan yang menjadi anak itu sering datang terlambat. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan orang lain. Kebutuhan kasih sayang yang diterima, love and belonging, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi memang benar-benar di sini guru harus dapat masuk baik secara sikap ataupun tutur kata masuk ke dalam anak itu benar-benar, sehingga anak itu tidak merasa tertekan atau takut. Jadi anak didik kita itu merasa nyaman, aman, sehingga dia dapat bercerita apa yang menjadi masalah dalam diri anak didik kita itu. Selanjutnya Bapak Ibu guru ya, sisi ketiga dalam segitiga restitusi ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keinginan anak dengan keinginan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, ini. Jadi nilai-nilai ini penting untuk ditanyakan ke anak. Kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Demikian bagian dari 3 restitusi. Di sini saya memiliki contoh kemarin, pada minggu-minggu kemarin saya sudah menerapkan sebagian dari praktek segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu guru bisa lihat, ini hasil karya saya walaupun kecil-kecil, namun ini penerapan segitiga restitusi. Ini fasilitator saya, Dr. Iwansyah MKom. Ini pengajar praktek Bapak Dr. Hadadi Effendi. Ini pengertian dari restitusi, proses menciptakan misi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi bukan anak merasa tertekan dan ketakutan. Ini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, menstabilkan identitas, validasi dengan salah dan gaya salah. Ini segitiga restitusi. Ini kasus 1, murid datang terlambat ke sekolah. Nanti Bapak Ibu guru saya minta masukan dan saran dari Bapak Ibu guru tentang kegiatan yang pengalaman yang sudah saya berikan. Ini kasus 1, murid datang terlambat ke sekolah. Semangat itu ya. Dalam keadaan sehatnya, semangat. Ya, iya itu benar Ibu guru ya. Ada yang sakit, ada yang terlambat. Kasus ini kasus 1 ini Belvin ya, murid datang terlambat ke sekolah. Pada waktu itu alhamdulillah anak masuk, namun ada murid yang datang terlambat ke sekolah. Dan ini sudah saya upload ke YouTube. Kayak main sinetron saya Pak di sini. Tapi sayangnya bukan artis. Ya, ada salah satu murid yang datang terlambat. Murid berdoa. Nah, setelah ada siswa yang datang terlambat, saya melakukan validasi dengan anak didik saya. Saya menanyakan anak itu bagaimana kok bisa datang terlambat. Ya, gara-gara menonton sepak bola Pak Sugi. Anak didik saya menonton sepak bola terlalu malam sehingga paginya bangunnya. Iya betul Belvin ya, Madura United kebetulan pas kalah
Ya, dengan Bali. akhirnya kesiangan ini. Ya, menanyakan kita ke anak didik kita, ya, kenapa kok bisa? Saya bertanya kepada anak didik saya, kok bisa datang terlambat? Pentingnya disiplin waktu. Guru memaparkan pentingnya kita untuk disiplin waktu sehingga dalam belajar di sekolah tidak terganggu. Saya memberi pemahaman di sini pentingnya kita itu mengatur waktu, kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain, kapan untuk istirahat. Jadi saya memberikan penguatan kepada anak didik saya dengan bertanya, saya menggali lebih dalam yang ada dalam diri anak itu sendiri. Alhamdulillah anak didik saya setelah saya memberikan pemahaman, penguatan dan memberikan edukasi, itu anak didik saya menerima dan merasa dirinya itu ingin berbuat yang lebih baik, tidak mau. Yang kasus 2 ini Bapak Ibu guru ya, murid membuang sampah sembarangan. Ya. Ditegur sama temannya itu, kenapa kok buang sampah sembarangan? Anak menjawab, biarin, kan nanti dibersihkan juga. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata teman satunya. Ya, karena ada laporan membuang sampah sembarangan. Pada hari itu saya memanggil anak didik saya. Sama seperti kasus 1, saya menanyakan kok bisa itu terjadi, mengapa pentingnya kebersihan untuk kesehatan warga sekolah. Nah, ini testimoni dari anak didik saya ini. Setelah diberikan pemahaman, penguatan dan pendekatan secara sikap, anak didik saya ternyata tidak merasa tertekan ataupun takut, merasa ingin berbuat baik ke depannya, ingin lebih disiplin. Kayaknya ada zuhur ini. Demikian praktek segitiga restitusi yang
minggu kemarin yang saya terapkan untuk di sekolah kita. Sambil menunggu adzan dulu Bapak Ibu guru. Ya, alhamdulillah barusan selesai adzan zuhur. Nah, Bapak Ibu guru, pada kesempatan yang terakhir ini, setelah saya memaparkan tentang praktek segitiga restitusi dan pengalaman-pengalaman budaya positif yang saya lakukan di sekolah kita ini SD 87, mungkin dari Bapak Ibu guru ada penguatan tentang budaya positif di sekolah ini, ataupun ada saran masukan bisa untuk ditunjukkan. Mungkin ada salah satu, ini ada Bu Ervin ingin memberikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau sambung juga. Saya mempunyai masalah juga. Seumpama saya mempunyai masalah seperti ini. Murid saya kelas 2 itu datang terlambat juga, dengan alasan dia ketiduran terus. Beberapa kali sudah saya beri wejangan, saya dekati, saya ayomi, lama-lama dia tetap juga datang terlambat. Alasannya juga sama, ketiduran. Terus bagaimana cara win-win solutionnya? Iya, untuk ke depannya agar anak itu tidak datang terlambat lagi. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Barusan Ibu Akal Hayati Ervin Mulyoryanto ya, SPD dari kelas 2, beliau barusan bertanya ketika ada anak didiknya datang terlambat ke sekolah karena ketiduran ya. Bagus ya, pertanyaannya hampir sama ya, kasus terlambat tidak jauh berbeda tadi praktek yang saya terapkan di depan ini ketika menghadapi. Yang pertama, memang kita, apalagi itu Bu ya, anak ibu kan masuk kelas ya. Supaya dia bisa seperti contoh yang Bapak tadi, dia menyadari bahwa langkah-langkah seperti apa yang akan saya lakukan. Betul Ibu ya.
Menurut saya kalau kita memahami tentang segitiga restitusi ini, yang pertama kita memang harus tahu ada bedanya memang antara anak kelas rendah sama tinggi, baik pemikiran ataupun tindakan mereka memiliki perbedaan. Kebetulan ini untuk kelas rendah memang dia jangan sampai ada tekanan ataupun hukuman, jangan sampai anggap itu merupakan permasalahan yang digali benar-benar, baik secara intrinsik, baik secara personal. Kita menanyakan, kadang ada yang nangis ibu, walaupun ditanyakan takut nangis. Di sini perlahan-lahan kita harus memancing. Sebagaimana pintar-pintarnya guru itu ketika menggali pada anak, seakan-akan tidak ketahuan kalau dia seorang guru itu mau menghukum, mau mengambil tindakan. Dipancing pintar-pintarnya guru untuk menggali, kenapa anak didik saya kok bisa terlambat, ketiduran, datangnya dia itu. Nah, ketika menemukan seperti itu, setelah anak itu kita berpartner. Memang kolaborasi orang tua sama guru ini sangat penting. Tidak mungkin guru itu bekerja 24 jam, tidak mungkin, karena waktu anak di sekolah sama di rumah lebih banyak di rumah. Jadi apalagi kelas rendah ini, saling hubungan antar dengan orang tua ini penting menurut saya. Itu solusi saya. Pertama, kita ngambil tindakan Bu Ervin ya, misalkan bertanya, seakan-akan bukan mengambil hukuman atau tindakan, menggali dari anak itu, kok bisa ya nak ya, secara apa ya, ya pancing lah, kok bisa datang lambat, dibujuk, terus diberi penguatan. Nah, nanti di samping itu tetap, walaupun misalkan dibilang tetap berangkatnya kesiangan, nah itu perlu adanya kolaborasi dengan kedua orang tua. Jadi orang tuanya tidak ada dari subuh ya? Orang tuanya itu ke pasar. Orang tuanya pergi pasar berjualan. Oh, jualan. Nah, itu bapak ibunya. Jadi ya itu memang kalau menurut saya itu memang harus ke orang tua lebih dikuatkan lagi. Ada kesepakatan karena ini menyangkut pola hidup, menyangkut dengan anak didiknya, sekaligus anak mereka juga sebagai orang. Jadi pendekatan intrinsik itu lebih dikuatkan lagi ke dalam, karena labil memang kelas rendah ini dimarahin, kadang anaknya nangis, nanti kalau dikerasin tambah anaknya ketakutan, gitu. Memang agak sedikit berbeda memang pendekatan. Mungkin itu sudah jelas, mungkin Bevin bisa. Terima kasih Bevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasrun selaku calon guru penggerak di SDN Kelapa 7 yang telah mendiseminasikan budaya positif kepada teman-teman guru di Kelapa 7. Saya selaku kepala sekolah menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga guru-guru, bapak dan ibu guru di SDN Kelapa 7 ini bisa melaksanakan apa yang dimaksud dengan budaya positif barusan yang telah disampaikan. Bahkan bukan itu saja, saya, bapak dan guru sekalian bisa menerapkannya, menyampaikannya kepada murid-murid di SDN Kelapa 7 tentang budaya positif ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasrun Rasid. Semoga dalam menempuh
pendidikan di guru penggerak ini bisa lancar dan sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.